Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kalimat indah dan bijak dalam sebuah mahfudzat. Samratu tafriti an-nadamah. Wasamratul hazmi as-salamah. Buah dari sembrono, buah dari lengah itu adalah penyesalan, dan buah kecermatan itu adalah keselamatan. Alkisah, ada seorang kontraktor yang bekerja pada sebuah perusahaan properti yang ternama di Jakarta. Di usianya yang 50 tahun, telah terpikirkan olehnya untuk mengakhiri karirnya sebagai seorang kontraktor dan kembali kepada keluarga yang telah cukup lama ditinggalkannya. Materi yang selama ini dia cari, insya Allah sudah dia dapatkan. Harta dan kekayaan bukan lagi menjadi tujuannya, tetapi pada gilirannya di usianya yang 50 tahun ini, dia mencari hakikat sebenarnya dari kehidupan ini. Dan tentunya mempersiapkan diri untuk kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan yang akhirat. Itu yang dia pikirkan, sehingga dia mau resign dari pekerjaannya itu. Oleh sebab itu, pagi itu sang kontraktor itu menghadap sang direktur dan mengajukan surat pengunduran dirinya. Pada dasarnya sang direktur keberatan atas permohonan pengunduran diri kontraktor atau bapak tadi. Bagaimana tidak, selama ini sang kontraktor itu, bapak tersebut telah menjadi aset utama perusahaan itu. Keterampilannya tidak perlu diragukan lagi. Perusahaan mencapai masa keemasan justru ketika beliau ada di perusahaan itu. Setiap proyek yang ditangani selalu berhasil. Beliau terkenal dengan kejujurannya, beliau terkenal dengan keprofesionalannya. Oleh karenanya ketika sang kontraktor tadi mengajukan surat pengunduran diri, sang direktur mengajukan satu persyaratan. Apa kira-kira persyaratannya? Persyaratannya adalah supaya dia dibuatkan satu rumah lagi sebelum dia mengundurkan diri. Rumah yang merupakan karya terbaik beliau sepanjang menjadi kontraktor. Itu harapannya sang direktur tadi. Ketika mendengar persyaratan tersebut, sang kontraktor tentu sangat keberatan. Beliau ingin segera mengundurkan diri, tetapi ternyata masih harus menjalankan tugas akhirnya itu, membuatkan satu unit rumah untuk direkturnya. Dengan sangat terpaksa sang kontraktor itu menerima syarat yang diajukan oleh direktur itu. Ternyata hanya dalam tempo 8 bulan sang kontraktor tadi mampu menyelesaikan tugasnya. Namun ternyata karyanya kali ini bukanlah karya terbaiknya, melainkan karya terburuk sepanjang karirnya. Bagaimana tidak dengan perasaan yang terpaksa ia membangun rumah tersebut. Oleh sebab itu tentu saja kualitas bangunannya pun menjadi kualitas yang asal-asalan. Selesai membangun rumah tersebut, beliau menghadap kepada sang direktur. Kepada direktur beliau menyampaikan, "Bapak Direktur, ini kunci rumah yang baru yang menjadi syarat pengunduran diri saya," kata sang kontraktor itu. Tetapi kemudian apa jawab sang direktur kepada kontraktor itu? "Oh tidak Bapak,
Sebenarnya rumah tersebut bukanlah untuk perusahaan, bukan untuk saya, melainkan rumah itu merupakan hadiah dari perusahaan untuk Bapak atas pengabdian yang luar biasa Bapak selama ini. Ambillah rumah tersebut, jawab sang direktur itu kepada sang kontraktor itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mendengar jawaban sang direktur itu, kontraktor tadi langsung lemas. Bagaimana tidak? Ternyata rumah yang ia bangun bukanlah untuk perusahaan, melainkan untuk dirinya. Di dalam hati dan pikirannya, mengapa ia tidak membangun rumah terbaik kalau itu ternyata untuk dirinya sendiri? Malahan rumah tersebut adalah rumah terburuk yang pernah dia bangun. Akhirnya bapak tadi, sang kontraktor tadi, menyesal atas apa yang dilakukannya. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebuah ibrah. Semoga kita tidak bernasib seperti sang kontraktor, seperti bapak tadi. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Inilah kesempatan kita untuk melakukan segala amalan terbaik di bulan penuh rahmat ini. Bahkan kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Mengapa kita harus melakukannya? Jawabnya tidak lain, tidak bukan, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih punya kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun depan. Bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Hal ini perlu kita lakukan agar kita tidak bernasib buruk sebagaimana nasibnya sang kontraktor di dalam sebuah kisah di atas itu. Sungguh betapa ruginya jika Ramadan ini adalah Ramadan kita terakhir, namun ternyata kita malah melakukan amalan terburuk atau menjadikan Ramadan ini adalah sebagai Ramadan terburuk di dalam sejarah hidup kita. Oleh karenanya saat ini kita harus berazam di dalam hati kita masing-masing. Mari kita jadikan sholat-sholat kita, puasa kita, tilawatil Quran kita, sedekah, infak kita sebagai amal-amal soleh yang terbaik. Jadi ini penting untuk kita lakukan. Sekali lagi, jangan-jangan Ramadan kita ini adalah Ramadan terakhir. Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa kesempatan itu adalah seperti awan yang berlalu. Oleh sebab itu, tangkaplah ia selagi dia ada di hadapanmu. Ada sebuah penggalan puisi Ahmad Mustafa Bisri dalam nasihat Ramadannya kepada Mustafa yang saya petik dan saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Ramadan adalah bulannya yang ia serahkan padamu, dan bulanmu serahkanlah semata-mata kepadanya. Bersucilah untuknya, bersolatlah untuknya, berpuasalah untuknya, berjuanglah melawan dirimu sendiri untuknya. Mustafa, Ramadan bulan suci katamu. Kau menirukan ucapan Nabi atau kau telah merasakan sendiri kesuciannya melalui kesucianmu? Tapi bukankah kau masih selalu menunda-nunda, menyingkirkan kedengkian, keserakahan, ujub, riya, takabur, dan sampah-sampah lainnya yang mampat dari comberan hatimu? Mustafa, inilah bulan baik, saat baik untuk kerja bakti membersihkan hati. Inilah bulan baik
saat baik untuk merobohkan berhala dirimu yang secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi kau puja selama ini. Atau akan kau lewatkan lagi kesempatan ini seperti Ramadan sebelumnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya secara istiqamah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.